Oke, baik. Selamat pagi untuk semua, khususnya kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam pembelajaran fisika, di mana pada pembelajaran fisika kali ini masih lanjutan daripada fluida statis yang kemarin yang sudah kita pelajari beberapa, yaitu yang pertama mengenai tekanan. Oke, saya jelaskan kembali sedikit di sini mengenai fluida statis, di mana tekanan yang sudah kita pelajari, tekanan itu bernilai konstan. Artinya dia bernilai konstan itu bagaimana? Ketika dia bernilai konstan, kalau di dalam fisika dikatakan dia konstan, arti konstan itu dia tetap. Di dalam keadaan pertama, itu sama dengan di dalam keadaan yang kedua. Demikian juga seterusnya di dalam keadaan ketiga, keempat, kelima sampai ke 100 pun ketika dikatakan dia konstan itu artinya dia tetap. Oke, kemarin kita pelajari pada tekanan. Tekanan itu adalah hasil bagi antara gaya dibagi dengan luasnya. Hasil bagi antara gaya dibagi dengan luasnya atau F per A. Maka kalau dia dikatakan dengan konstan tadi untuk tekanannya, maka untuk F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Itu yang pertama yang kemarin kita pelajari. Selanjutnya kita pelajari yaitu mengenai tekanan hidrostatis. Kalau dikatakan dia tekanan hidrostatis, berarti tekanan yang dialami ketika benda itu berada di dalam suatu fluida. Contohnya kemarin kita buat itu ketika sebuah benda berada di dalam fluida cair. Artinya dia bagaimana? Artinya dia berada di bawah atau di dalam benda cair, maka dia mengalami tekanan yang berasal dari fluida tersebut atau zat cair tersebut. Oke, kemarin persamaannya untuk tekanan hidrostatis ini adalah rho dikali dengan G dikali dengan H. Rho itu adalah massa jenis fluidanya dikali dengan G. G itu apa? G itu adalah percepatan gravitasi dan H itu adalah ketinggiannya atau kedalamannya, kedalaman dari benda yang berada di dalam fluida tersebut. Oke, baik. Itulah dia persamaannya untuk tekanan hidrostatis, sehingga tekanan ini tetap bernilai konstan. Artinya bagaimana? Artinya nilai dari rho dikali dengan G dikali dengan H itu konstan. Artinya rho 1 dikali dengan G1 dikali dengan H1 sama dengan rho yang kedua dikali dengan G yang kedua dikali dengan H yang kedua. Itulah dia untuk persamaan tekanan pada hidrostatis. Maka akan kita lanjutkan materi kita, yaitu ke materi hukum Archimedes. Baik, bagaimanakah hukum Archimedes? Maka untuk penjelasannya akan saya buat di video berikut ini. Oke, kita masuk ke hukum Archimedes. Apa itu bunyi hukum Archimedes? Bunyinya yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maksudnya di sini ketika kita memasukkan sebuah benda ke dalam zat cair, contohnya zat cairnya itu di dalam sebuah gelas, misalkan gelasnya itu full terisi ke atas, maka begitu kita masukkan sebuah kelereng atau guli, misalkan kita masukkan ke dalam, maka akan tumpah airnya. Ketika airnya ini tumpah, maka volumenya itu sama dengan besar guli atau kelereng yang kita masukkan ke dalam fluida tersebut. Itulah yang dikatakan oleh si Archimedes. Maka persamaannya itu bagaimana? Maka boleh kita buat persamaannya itu. Yang pertama di sini kita harus ingat lagi bahwa rho itu, massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Maka kalau massa itu apa? Massa itu nilainya adalah rho dikali dengan volume. Itulah yang kita pelajari kemarin. Sehingga
Kalau kita hubungkan dia ke gaya berat. Gaya berat itu apa? Gaya berat itu kita buat kemarin adalah W, di mana gaya berat ini persamaannya adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga kalau dia gaya berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi, massa itu adalah rho dikali dengan volume, maka boleh kita gantikan massanya ini. Boleh kita gantikan massanya ini menjadi persamaan yang di atas. Maka persamaannya untuk gaya berat itu nilainya adalah massa. Massa itu adalah rho dikali dengan V, volume dikali dengan percepatan gravitasi. Oke, itulah yang dikatakan oleh si Archimedes. Sekarang kalau kita lanjutkan bahwa menurut prinsip Archimedes, besarnya gaya tekan ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan. Maka kalau dia digambarkan seperti ini. Misalkan ada sebuah wadah, kita misalkan wadah ini kita buatkan air. Kita misalkan ini adalah isinya air. Selanjutnya ada sebuah benda yang kita masukkan. Kita misalkan ini adalah bendanya. Kita misalkan di sini adalah bendanya. Oke. Maka benda ini dia akan mengalami bagaimana? Dia akan mengalami gaya ke atas dan ada dia gaya yang ke bawah. Maka gaya yang ke atas itu bagaimana? Gaya yang ke atas itu kalau digambarkan dia seperti ini. Inilah dia yang gaya ke atas. Atau disinilah kita misalkan itu adalah FA, gaya ke atas. Dan ada dia gaya berat. Gaya berat itu selalu dia menuju ke bawah. Atau inilah dia yang dikatakan dengan W, gaya berat. Maka di sini keadaannya untuk gaya berat dan gaya ke atas itu sama. Maka kalau dia sama, bagaimana dengan persamaannya? Maka persamaannya itu akan diturunkan seperti ini. Oke, persamaannya itu bagaimana? Persamaannya itu gaya ke atas atau FA itu sama dengan gaya berat. Nilainya itu sama. Maka di sini gaya ke atas, maka gaya ke atas itu persamaannya karena di sini kita berbicara mengenai gaya dan bendanya itu juga dia memiliki massa jenis, maka persamaannya itu boleh kita buat rho dikali dengan volume dikali dengan percepatan gravitasi. Oke, maka di sini boleh kita buat karena gaya ke atas ini yang membuat gaya ke atas itu adalah fluida, maka kita buat di sini rho fluida. Di sini volume fluida dan di sini dia adalah G daripada fluida. Maka nilai G-nya itu tidak usah kita buat G fluida atau G benda. Maka W itu apa? W itu juga dia gaya berat. Gaya berat ini seperti yang saya katakan, yang memiliki berat itu adalah bendanya. Maka boleh kita buat persamaannya ini menjadi rho benda, ya kan, dikali dengan volume benda dikali dengan G. Maka selanjutnya nilai daripada G, percepatan gravitasi ini boleh kita coret. Sehingga persamaannya itu tinggal bagaimana? Persamaannya itu tinggallah dia untuk rho daripada fluida dikali dengan volume daripada fluida, itu nilainya adalah rho benda dikali dengan volume benda tersebut. Oke, sehingga persamaannya boleh kamu buat, persamaannya itu adalah yang ini. Oke, persamaannya itu adalah yang ini, atau kita buat warnanya supaya lebih jelas, supaya lebih keren dia. Oke, inilah dia untuk persamaannya. Persamaannya itu adalah massa jenis fluida dikali dengan volume fluida sama dengan massa jenis benda dikali dengan volume benda. Pertanyaannya seperti ini. Misalkan kalau kita melakukan percobaan ini berada di laut, apakah harus kita cari berapa volume daripada laut tersebut? Yang ini, ya kan, volume fluida, karena fluidanya itu adalah laut. Kita melakukan percobaan di laut. Apakah kita cari volume daripada air laut tersebut? Tidak. Jadi bagaimana? Maka volume fluida
volume fluida di sini adalah volume fluida yang dipindahkan. Volume fluida ini adalah volume yang dipindahkan. Volume fluida yang dipindahkan. Oke, itulah dia untuk volume fluida. Misalkan kalau tadi kita masukkan dia sebuah balok, maka baloknya itu hanya tercelup setengah. Maka volumenya itu adalah volume balok yang setengah. Kalau dia tercelup seperempat, maka volume fluidanya itu adalah volume balok yang seperempat. Itulah dia kalau untuk volume fluidanya. Oke, baik, itu tadi dia penjelasan dari saya mengenai tekanan hidrostatis atau pada fluida statis yang materinya itu mengenai hukum Archimedes. Maka setelah kamu saksikan video tadi, silahkan kamu pelajari lagi. Kalau kamu tidak mengerti, silahkan kamu ulang-ulang. Maka akan saya buat tugas kamu. Tugasnya itu seperti berikut ini. Oke, baik. Itulah tugas kamu tadi. Silahkan kamu kerjakan. Silahkan kamu fotokan dan kamu buat di Google Classroom. Maka setelah ini kamu harus lebih banyak belajar di rumah. Seperti pesan saya sebelum-sebelumnya juga saya katakan, pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kamu bebas belajar, kamu bebas mencari informasi atau pembelajaran materi-materi kita dari sumber-sumber yang lain. Boleh dari sumber internet, boleh dari buku yang lain, boleh dari mana saja. Artinya bukan berpatok dari video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Hanya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Maka kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih.